Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya kita semua berharap kita masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan senang rasanya pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki dalam pemberitaan firman, marilah kita siapkan bacaan kita terlebih dahulu, yang dimana terdapat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-136, Mazmur 136, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur 136, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Apabila kita sudah mendapatkannya, biarkanlah kita tetap terbuka, dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan merendahkan hati kami untuk sama-sama merenungkan apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini Tuhan. Namun kami sadar Tuhan, seringkali kami hanya sebagai manusia biasa yang seringkali pun kami kurang dapat memahami apa yang Engkau maksudkan dari firman-Mu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, mampirlah di dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga kami dapat mengerti dengan betul apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu pada saat ini untuk kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab, Mazmur 136, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26, yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik juga yang berada di rumah. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sebagai manusia memiliki sebuah pengalaman atau memiliki sebuah kisah yang dimana menggambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dengan alasan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita bisa membuat mazmur kita sendiri. Kita tahu mazmur adalah puji-pujian kita kepada Tuhan. Mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman yang baik. Mungkin juga ada yang pengalamannya berlangsung sedikit dramatis dan penuh ketegangan, sama seperti bacaan kita yang dimana terdapat pada pasal 136 ini. Kita memiliki banyak ciri khas di dalam kita merasakan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita melihat bacaan kita pada saat ini, sebenarnya memiliki kemiripan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 135. Namun ada beberapa yang menjadi perbedaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di dalam Mazmur 136, bacaannya ini lebih bersifat liturgis Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa pasal 136 ini lebih bersifat liturgis, yang dimana kita bisa melihat dengan betapa banyaknya jenis-jenis teks yang merupakan referen yang berbalas-balasan. Bahkan bisa kita lihat apabila di dalam pasal tersebut hampir terdapat di setiap ayatnya. Itulah yang menjadi perbedaan dari Mazmur 136 dengan Mazmur 135. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita kembali pada Mazmur 136, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur. Di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk tetap senantiasa mengucap syukur. Lalu apabila kita melihat ayat-ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat juga bahwa kita ditunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Ternyata Mazmur 136 ini ingin mengajak kita untuk senantiasa menaikkan syukur kita karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam Mazmur 136 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimana kita ketahui sama seperti Mazmur-Mazmur lainnya, dimana selalu ingin menunjukkan sebuah kebenaran akan kasih setia Allah yang benar-benar nyata dan untuk selama-lamanya. Dan juga selain itu ingin mengajak kita untuk selalu bersyukur atas kasih setianya. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tadi yang kita tekankan adalah kita diajak untuk selalu bersyukur atas segala hal. Lalu yang menjadi pertanyaannya buat kita sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik, apakah kita sudah bisa melakukannya? Apakah kita dapat selalu bersyukur dalam segala hal di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita dapat bersyukur ketika kita dalam keadaan yang sulit? Ketika kita merenungkannya Bapak Ibu Saudara sekalian, nampaknya hal itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita. Ternyata itu merupakan hal yang begitu sulit. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang pada saat ini yang mencari Tuhan ketika sedang mengalami kesulitan. Tapi pertanyaan, apakah itu salah ketika orang mengalami kesulitan yang mencari Tuhan? Tentu tidak salah. Terus yang kita bisa lihat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kebanyakan orang selalu bersyukur ketika ia diberkati. Lalu kita bertanya kembali, apakah hal itu salah ketika kita diberkati kita bersyukur? Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik adalah kebanyakan dari kita pada saat ini hanya merasa diberkati ketika kita mendapatkan suatu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sakit keras, lalu kita sembuh, wah kita sangat mengucap syukur. Kita yakin ada mukjizat Tuhan terjadi pada kehidupan kita. Ketika kita terlilit hutang yang banyak, tiba-tiba ada orang yang datang, gak kenal siapa, melunasi segala hutang kita. Kita sangat mengucap syukur. Sering kita bersyukur atas hal-hal yang besar seperti itu. Dan yang menariknya Bapak Ibu, justru kita sering kali lupa atas hal-hal lainnya yang tidak sebesar itu. Kita hanya menganggap hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai suatu hal yang wajar dan sudah pasti kita dapatkan. Contohnya, ketika kita bisa bangun, kita masih bisa menikmati udara. Kita rasa itu hanya sekarang pada saat ini kita merasa itu sudah hal yang wajar. Itu hal yang pasti saya dapatkan. Tidak sedikit orang yang tidak sadar bahwa itu adalah mukjizat Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Yang dimana kita saat ini sering lupa akan hal-hal tersebut, sehingga kita tidak mengucap syukur akan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa di dalam kondisi sulit pun Tuhan pasti bekerja dan memiliki tujuan yang baik di dalamnya. Seringkali kita bersyukur hanya pada hal-hal tersebut ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita justru sering lupa akan hal-hal lainnya, hal-hal kecil, yang dimana kita seringkali menganggap itu sebagai suatu hal yang sudah biasa. Kita semalam tidur, pagi harinya terbangun, kita masih bernafas, itu suatu hal yang biasa. Seringkali kita tidak bersyukur akan hal-hal tersebut.
Apabila kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya ayat ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita semua ini bisa, kita ini semua mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal, bahkan di dalam situasi yang kita pikir buruk sekalipun. Apabila kita yakin dan percaya bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita dan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita bisa melihat tokoh-tokoh lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Alkitab kita. Kita bisa lihat Ayub contohnya, yang dimana ia tetap senantiasa bersyukur dalam segala penderitaannya. Kita juga bisa lihat Daud, Paulus, dan masih banyak lagi tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita agar kita dapat senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Kita sering lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada dasarnya segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Walaupun kita melihatnya sebagai suatu hal yang sulit untuk kita lalui. Kita sering tidak nyaman dengan pengemis yang sering kita jumpai di jalan. Mereka masih memiliki fisik yang sempurna, namun hanya meminta-minta saja. Sering kita mengalami situasi seperti itu. Sering kita melihat orang-orang seperti itu sebagai orang yang tidak mau bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Mereka sebagai orang yang malas untuk berjuang. Itulah label yang kita berikan kepada mereka. Lalu pertanyaan apabila kita balik kepada kita, lalu kita ini seperti apa? Apakah kita sudah dapat mengucap syukur dengan segala hal yang ada pada kita pada saat kita sama seperti para pengemis tersebut, dan hanya datang kepada Tuhan ketika kita sedang ada masalah saja? Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal sebenarnya yang bisa dapat kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sesuatu yang baru, new normal. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap senantiasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat Tuhan dan lakukan segala perintahnya segala waktu. Kita juga dapat melihat kebaikan orang-orang percaya dan bersuka cita bersama mereka. Kita juga bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan ataupun kita amati, supaya kita tidak mengikuti kesalahan ataupun mengulangi kesalahan yang sama. Kita juga bisa menghargai segala hal, tidak hanya kepada hal-hal yang besar saja. COVID seringkali menjadi polemik bagi kita. Kita anggap sebagai suatu masalah yang besar dalam kehidupan kita. Namun apabila kita melihatnya, ini COVID merupakan suatu peluang bagi kita untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi jauh lebih besar lagi. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kakak saya contohnya. Sebelum COVID dia tidak bisa masak. Namun setelah COVID, puji Tuhan dia bisa masak sekarang. Apabila kita bisa mengembangkan hal-hal seperti itu, kita bisa melihat suatu hal yang tidak baik ini menjadi suatu hal yang positif sebenarnya. Kita dapat melihat kebaikan di dalam keburukan. Di dalam menghadapi new normal, kita jangan memandang ini sebagai suatu hal yang membebani kita, membuat kita menjadi berat dalam melangkah, membuat kita tidak bisa berkembang. Namun lihatlah ini sebagai peluang kita untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar lagi.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Namun mampukanlah Tuhan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya ingatkanlah kami Tuhan untuk dapat senantiasa bersyukur di dalam segala hal yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan itu semua tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya pula bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh PH Voice dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Apabila kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, proses pembuatan video ini atau nyanyian ini itu dilakukan ketika masih dalam proses PSBB, yaitu kita masih di dalam rumah saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu Di dalam hidupku
setiamu